Halo semuanya, selamat datang kembali di Kampung Gadget. Hari ini gue mau bahas tentang si paling titanium nih, iPhone 15 Pro Max. Unboxing experience-nya ya lumayan memuaskan sih guys. Very satisfying. Boxnya very minimalistic. Tapi isiannya sedih banget. Isiannya juga very minimal. Nggak dikasih apa-apa. Cuma dikasih handphone, kabel barunya yang Type-C itu sih, sama guidebook. Selain itu, case, charger, earphones pun juga nggak dikasih. Tapi overall ya oke lah. Oh iya, gue beli iPhone ini di harga 24.499.000. Gue beli HP ini dari toko teman gue, Blangkonsel ID, yang rumahnya dekat daerah Purwokerto, bisa kunjungi. Harga iPhone 15 Pro mulai dari 20.999.000 ya guys. Kalau yang Pro Max mulai dari 24.999.000. Pasti kalian banyak pertanyaan tentang iPhone 15 Pro Max. Seperti, Bang, bukannya gampang rusak ya bang? Terus, bukannya overheat ya bang? Eits, tunggu dulu. Gue bakal bahas semua itu. Tapi pertama, gue mau bahas tentang software iPhone 15 Pro Max yang iOS 17. Ya, selama ini gue pakai udah paling updated ya guys, iOS 17.1.1. Gue mau bahas tentang overheating issue-nya dulu. Pasti kalian udah baca berita atau nonton YouTube kek atau lihat dari Twitter. Pasti banyak yang bilang iPhone 15 Pro Max atau yang Pro biasa tuh overheating. Hanya di yang Pro Series, yang biasa sih enggak setahu gue ya. Itu kalau nggak salah udah di address Apple di websitenya. Mereka bilang itu masalah lebih ke softwarenya. And ketika mereka update ke iOS 17.3, itu udah aman sih. Mereka udah fix overheating issue-nya. And semoga nggak ada masalah seperti ini lagi ya. Ya selama gue pakai sih belum overheating ya. Gue main game-game ringan seperti Minecraft, Terraria, game berat pun kayak Genshin, masih aman lah. Dan semoga gak ada masalah ya. Sekarang gue mau bahas tentang permasalahan bug di iOS 17. Nah, gue udah pakai iOS 17.1.1 selama seminggu. Dari awal gue beli sih, udah langsung gue update, and gue bisa bilang it's safe to use. Nah, selama gue pakai, adalah beberapa masalah seperti pas gue scrolling Safari, tiba-tiba bisa nge-freeze sendiri. Tapi ya masalah-masalah kecil gitu, ya gue masih bisa bilang aman lah. Sekarang gue mau lanjut ngebahas segi desain dan body iPhone 15 Pro Max. Kalau dari desain, nggak ada bedanya sama sekali dengan iPhone 14 Pro Max. Jujur, sangat mengecewakan, tapi nggak apa-apa lah, Apple setiap tahunnya kayak gini ya. Tapi kalau dari body, banyak perubahan-perubahan minor sih, seperti curved edges di belakang handphonenya membuat megang HP ini jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dipegang. Dan berat HP-nya juga berkurang dari iPhone 14 Pro Max dari 240 gram menjadi hanya 221 gram. Kerasa banget sih kalau dipegang. Gue punya temen yang punya iPhone 14 Pro Max, and gue bisa bilang lumayan beda. Sekarang gue mau ngebahas soal layar HP-nya. Kalau dari layarnya sih gak ada bedanya sama sekali ya. Cuma bedanya bezelsnya lebih tipis. Dan udah itu aja sih. Untuk layarnya sih gue agak sedikit kecewa. Karena di harga segitu gue berharap resolusinya lebih tinggi. Atau kasih kita brightness lebih tinggi dikit kayak. Sekarang gue mau ngebahas tentang chip terbarunya Apple, A17 Pro. Apple bilang chip A17 Pro mereka kenceng banget sampai bisa ngeran Resident Evil Village dan Resident Evil 4.
Dan gue bisa bilang iya, beneran kenceng banget. Gue main game-game kayak Genshin aman-aman aja. 120 FPS juga ke-unlock. Apalagi game-game ringan seperti Minecraft, Terraria, semua dilibas. Handphone ini juga punya Antutu score 1.545.034. Tinggi banget ya guys. Salah satu yang paling tinggi. Kalau untuk skor grafiknya sih, handphone ini dapat average 3.359 ya. Not bad lah. Tapi untuk chipsetnya gue bisa kasih jempol sih. Performanya very very good. Bagus banget. Very very worth it. Sekarang gue mau bahas soal action buttonnya. Fitur ini gue bilang agak unik ya. Pertama kali gue liatnya. Tapi nggak apa-apa. Daripada yang mute button, gue nggak suka banget mute buttonnya. Cuma kumpulin debu, kotoran. Ini jauh lebih mantap. Ada banyak fungsinya juga sih, seperti tambah shortcuts. Jadi kalau misalnya kalian mau buru-buru buka aplikasi seperti Spotify, YouTube, atau yang lain juga boleh, itu bisa dengan mudah dengan action button ini, bisa jauh lebih cepat. Tapi selama gue pakai, selalu gue default ke silent button sih, belum gue otak-atikin. Tapi mungkin nanti gue ganti-ganti. Sekarang segmen paling favorit gue, kamera. iPhone 15 Pro Max punya kamera 48 megapiksel, udah bisa raw image ya. Kamera telefoto 12 megapiksel dan udah bisa zoom 5 kali ya. Tapi kalau untuk yang Pro biasa cuma bisa 3 kali zoom. Terus dia juga punya ultra wide 12 megapiksel ya. Jadi 48 megapiksel untuk main kamera, 12 megapiksel untuk telefoto dan 12 megapiksel juga untuk ultra wide. Oh iya, selfie kameranya juga 12 megapiksel ya. Main kameranya udah bisa ngerekam 4K 60 fps. Tapi kalau untuk yang selfie video cuma bisa 4K 30 fps mentok. Agak sayang sih belum bisa 4K 60, tapi gak apa-apa. Hasil kamera iPhone 15 Pro Max sangat bagus. Hasilnya konsisten banget seluruh semua kamera. Jadi kalau misalnya kamu pindah dari yang main kamera ke ultra wide ataupun ke teleskop kamera, itu semua pasti warnanya, tajamannya pasti mirip-mirip semua. Tapi videonya nih, video iPhone 15 Pro Max the best. Nggak ada HP Android yang bisa lawan video iPhone. Bagus banget. Mau dari Huawei, Samsung, Xiaomi, iPhone nggak bisa dikalahin kalau masalah video. Oh iya, fitur terbarunya iPhone 15 Pro Max, kita bisa berubah foto biasa jadi portrait di softwarenya. Dan bisa Pro Lock video, itu mantep banget sih. Tapi gue belum coba sih Pro Lock-nya karena itu butuh SD card. Ya kalian lihat dulu hasil kamera 15 Pro Max, bagus atau enggaknya kalian tulis di kolom komentar. Ini perekaman 1080p 30 fps. Gimana audionya? Ini perekaman 1080p 60 fps. Gimana? Ini 4K 24 fps. Gimana kualitasnya? Ini perekaman 4K 30 fps. Gimana? Kalau yang ini 4K 60 fps. Ini
perekaman action mode 0,5 ultra wide 30 fps 1080p. Ini gue lari ya. Ini goyang-goyang banget sih di layar. Ini 1 kali zoom 1080p action mode 30 fps. Ini gue mulai lari ya. Gimana hasilnya? 0,5 action mode 1080p 60 fps. 0,5 itu ultra wide ya guys. 2.8K action mode 60 fps. Ini goyangnya parah banget di layar guys. Tapi ntar di softwarenya belum tahu mau diapain. Ini 4K 24 fps selfie camera. Mana guys? Ini tes selfie video 1080p 30 fps. Gimana? Kalian bisa bandingkan audionya juga. Kalau yang ini perbandingan 4K 30 fps. Gimana? Kalian bisa bandingkan lebih bagus yang mana? Ini perbandingan 4K 60 fps. Gimana? Ini perbandingan 4K 1080p 60 fps. Perbandingan ultra wide 1080p 30 fps. Gimana? Audionya juga gimana? Kalian bisa komen di bawah lebih bagus yang mana? Ini perbandingan ultra wide 1080p 60 fps. Gimana? Kalian bisa komen di bawah. Ini perbandingan 4K 24 fps. Gimana? Kalian bisa membandingin kualitasnya lebih bagus yang mana? Komen di bawah kalian lebih suka yang mana? Ini perbandingan 4K 30 fps. Menurut gue sih dua-duanya bagus sih, bagus banget sih. Tapi gue bisa lihat kalau yang di 4K 30 fps iPhone 14 Pro Max agak blown out ya langitnya. Tapi kalian bisa komen di bawah. Ini ultra wide 4K 60 fps. Gimana? Ini perbandingan 1080p 30 fps. Gimana? Kalian bisa komen di bawah lebih bagus yang mana? Lebih stabil yang mana juga? Jujur gue sih lebih suka yang 15. Kalau yang 14 seperti yang ultra wide agak blown out. Nih 4K 30 fps. Gimana? Ini 4K 60 fps. 1 kali zoom. Gimana? Kalau ini 4K 24 fps 1 kali zoom. Ini 1080p 60 fps. Nah, worth it gak sih bang upgrade ke handphone ini? Tergantung sih. Kalian pakai HP apa dulu? Kalau kalian upgrade dari iPhone 14, iPhone 13, ataupun Android flagship yang dari tahun ini atau tahun lalu, menurut gue sih stop dulu.
jangan upgrade. Handphone kalian mending kalian simpen untuk tahun depan yang iPhone 16 atau iPhone 17. Kecuali handphone kalian udah lama nggak di-upgrade, boleh banget beli HP ini. Sangat-sangat bagus, sangat worth it. Sekian, itu aja sih dari gue. Gue mau bilang terima kasih dulu udah nonton. Like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian tetap updated. And udah, itu aja. Goodbye!